Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 50 Budi Kebaikan Seperti Gunung. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Sepasang tangan dengan hati-hati menepuk bahu Darwin. Saudaraku, kamu baik-baik sajakah? Yang sedang berbicara itu adalah Juanda. Keluarga 4 orang ini berada di kafe di luar gedung kecil selama hampir 3 jam. Melihat Darwin tidak bereaksi untuk waktu yang lama, Juanda dengan berani memasuki gedung. Akhirnya, Darwin yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Juanda yang telah mengamatinya saat ini, tiba-tiba terkejut. Melihat kedua mata Darwin merah seperti darah, seolah-olah bergadang selama beberapa hari tanpa istirahat, dan tampak seperti berlumuran darah. Kilauan di kedua matanya membuat prajurit pemberani seperti Juanda merasa berdebar-debar. Kilauan jenis apa ini? Ini seperti cahaya yang ganas dari binatang buas, tidak bersuhu, kejam dan dingin. Itu juga seperti perlindungan dari Dewa Langit, agar orang lain takut untuk melakukan perlawanan, penuh dengan roh pedang yang mendominasi dan keberanian berdarah. Tetapi yang aneh adalah kilauan di kedua mata Darwin itu menghilang dalam sekejap mata. Darwin menggelengkan kepala dengan kuat dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya aman, biarkan paman dan bibi kembali." "Benar tidak apa-apa. Bagaimana dengan cermin ajaib?" Juanda berkata dengan ragu-ragu. "Apakah aku masih berbohong padamu? Roh jahat telah dimusnahkan. Simpan cermin ajaib ini sangat berharga. Jika menjual dengan harga puluhan miliar tidak akan menjadi masalah. Ini adalah harta nasional yang sebenarnya." Darwin tersenyum kaku. Melihat Darwin sudah pulih seperti sebelumnya, Juanda benar-benar merasa lega. Kemudian keduanya pergi ke ruang tamu di lantai pertama. Jufri dan istrinya juga kembali, sambil menggendong Rere yang autis di pekan mereka. Sebelum pasangan itu berbicara, Darwin mengulurkan tangan dan menggendong Rere. Aneh juga, bisa dibilang setelah gadis itu menjadi autis, dia tidak mengikuti siapapun kecuali orang tua dan abangnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak menolak Darwin sama sekali, dan berbaring di pelukannya dengan patuh. Melihat Jufri ingin mengatakan sesuatu, Darwin membuat gerakan ses, dan kemudian jarum panjang muncul di tangannya. Tiba-tiba, jarum panjang itu masuk ke dalam otak, menusuk bagian kepala Rere. Darwin melakukan tindakan mendebarkan seperti itu dengan sangat terampil dan alami, seperti menggelitik. 3 orang anggota keluarga Zhang semuanya tercengang. Ineke hampir saja berteriak. Untungnya, dia menutup mulutnya pada saat kritis. Di pandangan mata mereka bertiga, status kedudukan Darwin bahkan lebih didewakan. Menekan jarum panjang dengan ringan, dan kemudian mengganti jarum pada 6 titik akupuntur, setiap kali jarum panjang mengenai otak, anggota keluarga Zhang menjadi sedikit khawatir. Sekitar 1 jam kemudian, Darwin menarik kembali jarumnya, dan Rere sudah tertidur. Jufri bertanya dengan gugup, "Darwin, bagaimana kondisi Rere?" "Anak ini sangat menderita dan kesulitan. Darwin, kamu harus menyelamatkannya." Ineke memohon dan berkata. Darwin tidak menjawab, hanya menepuk tubuh Rere dengan ringan. Dia membuka matanya perlahan, melihat sekeluarga itu memandang dirinya dengan gugup dan tidak berani bernapas kuat-kuat. Gadis kecil itu awalnya terkejut, kemudian tiba-tiba puff. Tertawa terbahak-bahak. "Ibu, ayah, abang, apa yang kalian lakukan? Benci deh, apakah ada sesuatu di wajahku? Siapa abang ini? Pelukanmu begitu hangat." "Tidak, tidak ada apa-apa." Jufri tergagap sambil tersenyum, kemudian segera menoleh ke belakang, air mata langsung mengalir keluar. Ineke lebih tidak bisa tahan lagi,
kemudian langsung memeluk putrinya dan mulai menangis. Hanya Juanda yang masih tampak tenang, hanya memegang tangan adiknya dengan erat, tersenyum penuh semangat, matanya sedikit memerah. Setelah bertahun-tahun, adiknya yang autis, yang tidak bisa disembuhkan akhirnya kembali ke penampilannya yang polos seperti dulu, berbicara dan tertawa, dan masih bisa memanggil ibu, ayah, dan abang. Bagi keluarga Zhang, ini adalah sebuah keajaiban. Rere sedikit tertegun melihat semuanya, bingung dengan apa yang terjadi. Darwin tersenyum dan menyentuh kepalanya, kemudian meminta Ineke untuk memeluknya dan kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Gadis kecil itu ribut dan mengatakan bahwa perutnya lapar dan ingin makan masakan ibu, khususnya ikan rebus, tapi juga ingin minum jus jeruk dan makan pangsit. Di ruang tamu, setelah beberapa waktu, Jufri menstabilkan emosinya. Dia memegang tangan Darwin dan mengucapkan beberapa kata, "Terima kasih atas anugerah yang besar. Paman, kata-katamu terlalu berlebihan. Aku hanya menyelamatkan adik keluarga sendiri, kenapa harus berterima kasih?" Darwin tersenyum. Jufri juga langsung tersenyum, "Benar, adik keluarga sendiri. Benar, Darwin adalah keponakanku." Pada saat ini, Darwin benar-benar naik ke kapal besar Jufri. Dia membantu keluarga Zhang menyembuhkan penyakit, memusnahkan roh-roh jahat, dan menghidupkan Rere yang telah terperangkap dalam autisme selama bertahun-tahun. Bagi keluarga Zhang, budi kebaikan ini terlalu dalam. Tidak ada cara untuk membalasnya, dan bagi Darwin, hasil yang didapatkan tidak sedikit. Dia tidak hanya mendapatkan pengakuan dari keluarga Zhang, tetapi juga antusiasme atas pahala yang menyebar cukup lama. Mungkin karena telah melakukan perbuatan baik, maka dirinya mendapatkan penghargaan dengan pahala. Dilihat dari visual tembus pandang, aura energi putih di dalam jimat pahala benar-benar meningkat pesat. Hatinya merasa sangat gembira, tetapi wajah Darwin tetap tenang. Juanda tidak bisa menahan pertanyaan di dalam hatinya dan akhirnya bertanya, "Darwin, bagaimana kamu bisa menyingkirkan kejahatan di dalam cermin ajaib? Apakah penyakit adikku sudah sembuh total?" Jufri juga penuh keraguan dan juga peduli dengan cermin ajaib yang dicintainya. Kamu bisa menganggap kesadaran dan jiwa manusia sebagai sejenis tubuh energi. Ada orang yang memiliki jiwa yang kuat, seperti energi yang kuat, bahkan mereka mati pun, mereka dapat bertahan hidup dengan beberapa benda. Cermin ajaib adalah jenis harta karun, seseorang dengan energi dan kebencian yang kuat, energinya seperti medan magnet, yang mengganggu dan merugikan kalian, sehingga penyakitnya terus berlanjut. Darwin menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya hanya tahu sedikit, tetapi saat dia mengatakannya, Jufri dan putranya langsung percaya. Melihat mereka tidak ragu, Darwin melanjutkan, "Adapun metode aku membersihkan orang ini, itu adalah beberapa metode misterius Tao, tidak perlu disebutkan, karena Rere adalah gadis yang lemah, dan tinggal di dekat koleksi di lantai 2. Jadi dampak penderitaannya lebih berat dan paling serius. Sekarang kejahatan ini telah dimusnahkan, lalu aku menggunakan jarum panjang untuk membantunya memperkuat energi di dalam tubuhnya dan tubuhnya telah sembuh." Mendengar ini, keluarga Zhang merasa sangat lega. Satu keluarga yang menderita penyakit ini, akhirnya berhasil menyingkirkan kesialan. Saat itu sudah larut dan sudah malam. Ineke meminta Darwin untuk tetap tinggal dan makan malam bersamanya. Rere berbicara dan tertawa, sangat bahagia, gejala autisme sudah menghilang. Satu keluarga sangat bahagia dan terus berhenti mengambilkan sayuran untuk Darwin dan bersulang, menganggapnya sebagai dermawan. Mengambil kesempatan ini, Darwin meminta satu kesempatan untuk magang di rumah sakit kepada Jufri. Bagaimanapun juga, hanya di rumah sakit dia dapat meningkatkan keterampilan medisnya dengan cepat, juga dapat menyelamatkan yang terluka dan mengumpulkan pahala. Jufri yang memiliki kekuasaan,
langsung menyetujuinya. Dia tentu saja percaya pada keterampilan medis Darwin. Makan malam ini berlangsung sampai jam 10 malam. Jufri sedikit minum berlebihan karena gembira, jadi langsung kembali ke kamar untuk istirahat. Ineke menggendong Rere dan mengantar Darwin sampai ke depan pintu. Juanda melihat Darwin banyak minum, takut tidak bisa mengemudi karena berbahaya, jadi memaksakan diri ingin mengantar Darwin pulang dan Darwin tidak bisa menolaknya, hanya bisa duduk di sebelah pengemudi dan meminta Juanda untuk mengantarnya pulang. Saat mobil mendekati Villa Sherina, Darwin meminta Juanda untuk berhenti. Terima kasih kepada saudara Juanda, secara khusus mengantarku pulang. Ingat, kita adalah saudara kandung. Juanda memegang erat tangan Darwin, ini adalah janji seorang pria. Darwin memahaminya, tersenyum dan mengangguk, meskipun Juanda lahir dari keluarga pejabat, tetapi dia tidak sombong, malah terkontaminasi oleh kejujuran dan ketabahan para prajurit, yang juga sangat dihargai oleh Darwin. Keduanya mengucapkan selamat tinggal, dan Juanda pergi. Melihat Juanda pergi menjauh, Darwin buru-buru mengambil jimat pahala di lehernya dengan tangan, melihat melalui visual tembus pandang, tidak ada perubahan apapun, tetapi jimat pahala di depannya ini baru saja dengan jelas mengiriminya energi aliran listrik. Membuat dirinya kaget. Apa arti pesan energi ini? Darwin tidak mengerti. Dia keluar dari mobil dan melihat sekeliling, tidak ada yang aneh. Saat hendak masuk ke dalam mobil, dia melihat dua orang berjalan mendekat. Penglihatan Darwin sangat baik, dari kejauhan, dia sudah bisa melihat orang itu adalah Braga dengan lengan yang diperban dan satu pria asing. Datang membalas dendam. Darwin menyipitkan mata dan menebak. Tapi dia tidak bersembunyi, karena tidak ada gunanya melarikan diri. Kota Ainklak tidak begitu besar, jika Braga ingin menemukannya itu tidak sulit. Apalagi anggota keluarganya semuanya ada di kota Ainklak, jika dirinya bersembunyi, pihak lawan kemungkinan besar akan membalas dendam kepada keluarganya. Dendam dan kebaikan harus diakhiri, lebih baik saling bertatap muka dan menyelesaikannya. Segera, Braga tiba dengan senyum dingin di wajahnya. Saudaraku, dia adalah Darwin. Bocah, sudah rindu dengan tuanmu belum? Terakhir kali kamu lolos karena keberuntungan, kali ini cukup sulit untuk terbang, aku akan memutuskan nasibmu, dan juga meminta penjelasan. Kamu juga mengatakan hal yang sama terakhir kali, dan kamu tetap saja dipermalukan dan melarikan diri. Darwin mencibir. Braga langsung marah, tangannya mengepal dengan kuat. Tetapi pria di sebelahnya menghalanginya. Darwin melihat pria itu sekilas, melalui visual tembus pandang, menyadari bahwa pria itu kuat, otot tubuhnya padat dan kuat, pusat energi di perut bagian bawah seperti esensi, akupuntur di seluruh tubuhnya mengalir dengan lancar, dan titik akupuntur dilindungi oleh lapisan energi ki bagian dalam. Sekilas, orang ini sering latihan. Jika tebakannya benar, tingkatan terendah adalah keahlian dalam mengendalikan. Dan Darwin masih belum mencapai pemahaman. Perbedaan keduanya seperti taman kanak-kanak dan sekolah menengah atas. Jangan bicara omong kosong, orang suruhanmu melukai juniorku, satu akupuntur lengannya terputus, kedepannya akan sulit memegang sumpit, aku tidak mungkin bisa mengabaikan masalah ini, jadi kamu harus membayar akibatnya, kamu bisa saja menolaknya. Aku memberimu kesempatan, tapi jika kemampuanmu tidak sebaik orang lain, maka kamu hanya bisa mengakui bahwa dirimu tidak beruntung. Jika orang suruhanmu bertanya, katakan saja namaku Samuel. Abang senior Samuel berkata. Bertarung ya bertarung, kenapa harus beromong besar? Darwin membuka mulutnya dan berkata, dia tahu bahwa dirinya tidak terkalahkan, tetapi dia juga harus bertarung. Karena jika dia menyerah, pihak lawan juga tidak akan melepaskannya, malah akan kehilangan martabatnya dan diejek oleh pihak lawan. Samuel tersenyum,
matanya sangat dingin. Yang dia latih adalah teknik pedang musim semi dan musim gugur, dan dirinya telah menjadi sebilah pedang, mendominasi dan tak terkalahkan. Tidak lagi beromong kosong, Samuel mengambil satu langkah ke depan, tangannya menebas Darwin seperti pisau. Darwin tahu bahwa diri dia sendiri tidak akan terkalahkan, buru-buru mundur untuk menghindar, tetapi pisau tangan ini sepertinya memiliki mata dan sayap. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Angin kencang dalam sekejap mata datang ke depan mataku, dan kulit terasa sakit tak tertahankan saat disentuh. Pada saat kritis, mata ajaib Darwin melebar, penuh kekuatan supernatural, dan membanting dengan satu pukulan kuat. Ini hanya soal menang atau kalah. Samuel masih berdiri dengan acuh tak acuh, perlahan-lahan menarik tangannya, tetapi Darwin malah terjatuh ke tanah, menghancurkan sepotong batu menjadi beberapa bagian. Untungnya, tubuhnya sudah ditempa dengan energi abu kuno, jadi tangguh dan kuat, jika tidak, dia akan mati dibanting. Meskipun kepalan tangan Darwin kuat, tetapi hanya dalam hal kecepatan, dia jauh di belakang Samuel. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membandingkan kekuatan dengan lawannya. Sebelum tinjunya tiba, dia sudah terkena pisau tangan. Seluruh tubuh terasa sangat sakit, organ dalam sepertinya tergeser dan hancur. Saat ini barulah dia menyadari kekuatan Samuel. Seorang master tahap pengendalian bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi olehnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menghargainya, kamu harus membayar akibatnya. Samuel berkata dengan ringan, kemudian berjalan mendekat lagi. Tidak ada orang di sekitar, Darwin merasa putus asa. Tapi tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan keberanian dari keputusasaan, aura pembunuh di tatapan matanya, seluruh tubuhnya sepertinya penuh dengan semangat peperangan. Darwin tidak menyerah dan berdiri lagi, menyemburkan darah dan berkata, aku boleh saja mati, tapi setidaknya kamu juga harus terluka.